Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas, bab 4, ayat 38 sampai dengan ayat 44. Kemudian Yesus meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara kepadamu, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Jangan menahan Yesus dalam hidupmu. Inilah Sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, Sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tidak pernah menyebut diri sebagai orang Kristiani. Orang-orang Kristiani adalah mereka yang percaya kepada Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Entahkah sebagai orang Kristiani kita telah hidup di jalan yang benar dan membawa kehidupan bagi orang lain? Itulah harapannya. Percaya kepada Yesus itu tidak berarti kita menahan Yesus dan seluruh kebaikannya hanya terjadi kepada kita, tetapi kita menunjukkan kepercayaan atau iman itu dengan kasih yang universal dan terbuka terhadap semua orang dari berbagai suku dan bahasa. Yesus tidak untuk dikandangkan dalam kekristenan kita, tetapi ia harus menyapa semua umat manusia melalui cara-cara hidup yang benar sebagai perwujudan iman kita kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih, menyaksikan peristiwa-peristiwa penyembuhan kepada orang banyak di Kapernaum, lalu orang banyak berusaha menahan Yesus agar tidak meninggalkan mereka. Akan tetapi, Yesus memberikan pencerahan iman kepada mereka, bahwa di tempat-tempat lain, ia pun harus mewartakan Injil Kerajaan Allah. Apa yang dikatakan Yesus itu menunjukkan bahwa ia diutus bukan untuk kelompok tertentu, bukan untuk keluarga atau golongan tertentu. Ia datang untuk membawa rahmat dan sukacita Injil bagi semua umat manusia yang percaya kepadanya. Hal ini perlu disadari baik oleh kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahwa beriman kepada Kristus salah satu wujudnya adalah
membiarkan keselamatan, kabar gembira itu dialami oleh semua orang. Maka akan menjadi pertanyaan besar bagi kita, kalau kita mengikuti Yesus, percaya kepadanya, namun kita hanya menghendaki hal-hal baik yang terjadi atas diri dan keluarga kita, dan menahan semua keselamatan agar tidak menjangkau atau dialami oleh orang lain. Kita diajak untuk tidak mementingkan diri kita sendiri, karena sikap seperti itu adalah sikap egois, yakni menahan rahmat Tuhan agar tidak dialami oleh orang lain. Kepada jemaat di Kolose, Paulus menegaskan bahwa Yesus, sabda kebenaran itu, telah sampai kepada mereka yang di Kolose, dan demikian juga tidak terbatas di situ, harus sampai ke seluruh dunia. Di sini kita diingatkan agar pewartaan Injil tentang Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup harus sampai ke seluruh dunia. Ini salah satu tugas kita sebagai gereja, yakni menjangkau semua umat manusia, bukan untuk mengkristenkan mereka dalam kandang agama kita, tetapi membawa rahmat dan berkat bagi semua orang melalui cara-cara hidup yang baik dan benar, melalui banyak karya karitatif. Saudara-saudariku yang terkasih, jangan menahan Yesus, sabda kebenaran itu, dalam hidupmu. Adalah sebuah ajakan agar kita membuka pintu keselamatan bagi semua orang. Menahan Yesus dalam hidup itu artinya kita hanya memikirkan diri kita sendiri, lalu menyebut diri pengikut Kristus. Kita ingin sukses sendiri, lalu menyebut diri Katolik. Kita tidak menghendaki orang lain bahagia dalam hidupnya, lalu kita rajin mendengarkan sabda Yesus dan berbagai hal serupa. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk bertobat dari cara-cara hidup yang tidak benar, yang mementingkan diri sendiri. Itulah tanda bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Kristus tidak dimanfaatkan atau tidak kita manfaatkan hanya untuk keuntungan, kebaikan, dan keselamatan diri kita sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita semua.